Daripada saking fokusnya dia kepada Allah, dia kadang menghiraukan lagi, kadang merasakan lagi apa yang berlaku di sekelilingnya. Oleh karena itu Muslim bin Yasar tidak merasakan runtuhnya tiang masjid di mana manusia berkumpul kepadanya. Perhatian sembahyang Muslim bin Yasar, salah seorang aulia Allah, sembahyang runtuh masjid, kada tahu. Dari saking fokusnya kepada salat itu. Dan telah diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, apabila kamu menyebut aku, maka sebutlah aku sedangkan kamu tergerak anggota-anggota badanmu. Artinya, wahai Musa, kalau ikam menyebut namaku, hendaklah kamu itu takut kepadaku. Orang takut itu biasa menggetar awaknya. Nah, dan jadilah kamu ketika mengingatku sebagai orang yang khusyuk dan tenang. Kalau kita sedang mengingat Allah, kita jangan terburu-buru. Dan apabila kamu menyebut aku, maka jadikanlah lidahmu di balik hatimu. Artinya hati lawan lidah itu seirama. Mulut mengucap Allah, hati pun Allah. Mulut mengucap la ilaha illallah, hati pun la ilaha illallah. Dan apabila kamu berdiri di hadapanku, maka berdirilah seperti berdirinya hamba yang hina, dan bermunajatlah kepadaku dengan hati yang takut dan lisan yang benar jujur. Dalam sembahyang kita mengakui wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan hatiku, lilladzi fataras samawat, bagi Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Mulut kita mengakui itu, padahal waktu itu hati kita lupa kepada Allah. Itu ngarannya kada jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita mengucap maha suci Allah, tapi hati kita lebih mementingkan makhluknya Allah, kada jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya Musa alaihi salam, katakanlah kepada orang-orang yang durhaka dari umatmu, janganlah mereka menyebut aku, karena sesungguhnya aku telah bersumpah kepadaku bahwasanya orang yang menyebut aku, maka aku menyebutnya. Bila kita menyebut Allah, Allah menyebut kita. Kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Dan apabila mereka orang-orang yang maksiat menyebut aku, maka aku menyebutkan mereka dengan kutukan, dengan laknat. Orang-orang zalim, orang-orang yang banyak punya dosa-dosa besar, kalau dia berzikir, Allah bukan membalas zikir dengan zikir, membalasnya dengan laknat. Ini pada orang yang maksiat, durhaka, yang tidak lalai, lupa pada menyebutnya. Ini orang ahli maksiat berzikir khusyuk, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Maka bagaimanakah apabila berkumpul antara lalai dan durhaka? Maksiat sudah banyak kepada Allah, berzikirnya lalai pulang, kada kau dibayangkan lagi. Orang yang banyak dosa berzikir khusyuk, dilaknat oleh Allah. Apalagi mana banyak dosa, mana berzikirnya pulang lalai, maginnya lagi.
Nah, maka itu dianjurkan sebelum kita berzikir suruh sembahyang dahulu, sebelum berzikir beristighfar minta ampun dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum berzikir membaca macam-macam bacaan supaya kita bisa menjadikan zikir itu sebagai modal untuk Allah mengingat kita dengan rahmatnya, bukan dengan laknatnya. Berbuat maksiat, la ilaha illallah, la ilaha ada maulid itu bersihi dahulu diri kita, hanya menyebut Allah, Allah pasti membalasnya dengan rahmatnya. Dengan perbedaan makna-makna yang telah kami sebutkan mengenai hati, maka terbagilah manusia kepada satu orang lalai yang menyempurnakan salatnya. Salatnya sempurna tuntung, tapi hatinya lalai, namun hatinya tidak hadir sejenak pun daripadanya. Yang kedua, orang yang menyempurnakan dan hatinya tidak gaib, tidak lalai sejenak pun, bahkan terkadang ia pusatkan himmahnya, keinginannya padanya Allah, sekira ia tidak merasakan apa yang berlaku di hadapannya. Daripada saking fokusnya dia kepada Allah, dia kadang menghiraukan lagi, kadang merasakan lagi apa yang berlaku di sekelilingnya. Oleh karena itu Muslim bin Yasar tidak merasakan runtuhnya tiang masjid di mana manusia berkumpul kepadanya. Perhatian sembahyang Muslim bin Yasar, salah seorang aulia Allah, sembahyang runtuh masjid, kada tahu. Dari saking fokusnya kepada salat itu. Dan sebagian dari mereka menghadiri jamaah sesaat, namun ia tidak mengetahui sama sekali orang yang di sebelah kanan dan kirinya. Masjid umpar sembahyang berjamaah, siapa dihiga ada tahu. Kenapa? Karena pikiran bukan kepada orang yang dihiga kiri kanannya. Ini kada hafal sama masjidan, orang di masjid di mana? Namun ia tidak mengetahui sama sekali orang yang di sebelah kanan dan kirinya. Dan detak jantung Nabi Ibrahim salawatullah alaihi wasallam terdengar pada 2 mil di malam hari kalau beliau sembahyang. Dan sekelompok orang itu pucat wajah mereka dan gemetar pada waktu sembahyang itu, tergantung kekhusyuannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruhnya itu dipandang tidak jauh, artinya mungkin aja terjadi. Ya, Muslim bin Yasar sembahyang rubuh kada tahu, itu bukan mustahil. Umat kayak maulah kayak itu, bukan kayak itu, pasti mau. Seluruhnya itu dipandang tidak jauh. Sesungguhnya kelipatan itu disaksikan pada himmah-himmah ahli dunia, dan takutnya kepada raja-raja dunia, serta keadaan lemahnya mereka dan rendahnya bagian-bagian yang diperoleh dari mereka. Raja-raja dunia nih, amun kita menghadap sidin, berapa ada diberi sidin kita, berapa ada digaji sidin. Tapi kalau kita berhadapan sidin, kadang-kadang kita hadirnya luar biasa. Sehingga seorang masuk kepada raja atau menteri dan ia mengatakan kepadanya akan kepentingannya, ulun presiden perlu kepada pian ini ya, depan presiden nih. Kemudian ia keluar kantor presiden. Seandainya ia ditanya tentang orang yang di sekeliling presiden atau tentang pakaian raja, niscaya ia tidak mampu untuk memberitakannya. Siapa-siapa di dalam kantor teh aku kada tahu lagi nah, kadang perhatiakan. Presiden teh baju napa? Kadang perhatiakan juga aku. Daripada saking fokusnya bapandir lawan sang presiden tadi, itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena kesibukan himmahnya, keinginannya dengan raja itu, bukan pakaian raja yang dipandangnya dan bukan hadirin di sekitarnya. Itu banyak kita saking asiknya kita memikirkan sesuatu nang lewat di hadapan kita kada tahu siapa tadi.
Padahal orang nang sarumah ada tahu daripada saking malamun tuh asiknya mikirakan apa kan dipikirakan. Itu bisa terjadi. Maka itu juga orang sembahyang nama jam tadi, saking fokusnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian masing-masing orang dari salatnya adalah menurut kadar takutnya, khusyuknya dan pengagungannya. Sesungguhnya tempat pandangan Allah yang maha suci adalah hati, bukan zahir gerakan-gerakannya. Oleh karena itu sebagian sahabat radhiyallahu anhum berkata, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat menurut perasaan perilaku mereka dalam salat dan ketenangan dan keheningan, dan dari adanya kenikmatan dan kelezatan dengan salat itu. Di padang mahsyar panasnya luar biasa, paluh manusia sampai banjir. Orang-orang nang salatnya tenang, salatnya khusyuk, salatnya nikmat, di padang mahsyar akan menemui seperti itu kenikmatan, kelezatan dan kemudahan. Jadi kayak apa kita kayaknya di padang mahsyar tergantung kayak apa sembahyang kita di dalam dunia ini. Kalau dalam dunia sembahyang kita nyaman, dalam dunia sembahyang kita tenang, di padang mahsyar pun kita macam itu. Itu cerminannya, ujar para sahabat Nabi kita. Sungguh kata-kata sahabat itu benar, karena setiap orang itu dikumpulkan atas sesuatu yang ia mati padanya, dan ia meninggal atas sesuatu yang mana ia hidup padanya. Dalam keadaan itu dipelihara keadaan hatinya, bukan keadaan orangnya. Dari sifat-sifat hati dibentuklah gambaran di negeri akhirat. Dan tidaklah selamat di akhirat itu kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kita mohon kepada Allah akan baiknya pertolongan dengan balas kasih dan kemurahannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian penjelasan tentang obat yang berguna dalam menghadirkan hati. Kayak apa caranya supaya hati kita bisa hadir dalam sembahyang itu. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما